Oke, sambil nunggu operator ini selesai, seperti biasa, karena sekarang mah nggak ada KM, sebelum belajar kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin sama Ustadz. Doaan, ada doaan asbahal mulkulillah wal izzatu wal kud asbahna ala fitratil wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ilman warzuqni man. Amin. Udah dinyalakan? Oke. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat dan nikmatnya lah kita bisa hidup, kita bisa berkumpul, kita bisa masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan thalabul ilmi, mencari ilmu, tentu dengan niat tadi bagaimana kita doa, kita niat ikhlas karena Allah. Terkadang niat motif kita hari ini, pada zaman hari ini di era milenial, terkadang kita belajar rata-rata motifnya ingin pintar. Padahal pintar itu bonus. Yang paling penting adalah belajar itu niatnya karena Allah. Biar bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar sukses di dunia, tapi kita juga sangat berharap sukses juga di akhirat kelak. Maka niatkanlah belajar karena Allah, jangan karena ingin pintar. Kalau semisalnya takdir kita ada yang jadi dokter, itu mah bonus, bahwa kita yakin, oh ternyata saya jadi dokter itu ini merupakan amanah dari Allah atas ilmu yang diberikan kepada Allah kepada kita. Atau ada yang jadi astronot misalkan, itu juga kita harus yakin bahwa kita jadi astronot itu adalah amanah dari Allah. Atau misalkan ada jadi guru di Membol Huda misalkan, ayo aja, insya Allah. Itu pula kita harus sadar bahwa itu adalah semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, apapun profesinya, bahkan pedagang sekalipun, itu semua adalah amanah dari Allah. Jadi ketika kita sadari bahwa itu semua amanah dari Allah, maka kita akan melakukannya dengan pertama tetap sifat kejujurannya, sikap amanahnya, tentu dengan sikap kita komunikatif yang baiknya, kemudian dengan sikap bahwa kita harus dalam rangka fatonah, terus mengasah kecerdasan kita untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat tentu bagi umat manusia umumnya, atau minimalnya untuk keluarga kita bisa mencari nafkah. Selamat pagi yang di rumah. Di sini ada 5 orang di kelas. Pengumuman aja, ada siapa? Bagas, di sini ada siapa? Gaisan, ada Arum. Hah? Arul, ada Harun, aku hadir. Gusti, ada Harun. Ada Harun, ada Afifah, ada Syifa. Jadi mereka yang kebetulan hari ini datang ke kelas. Mungkin setiap hari berbeda ya orang-orangnya?
Oke, mungkin yang lainnya mudah-mudahan yang di rumah juga tetap sehat, keluarganya sehat. Salam buat keluarga semua. Oh iya, ada Ahnaf di sini, Aisyah, Raifa yang ada videonya ya, Rahma, Jihan, Nesya dan sebagainya. Saya nggak bisa absen satu persatu karena waktunya sangat terbatas. Nanti di Google Classroom nanti di share ya absensi yang perlu kalian isi nanti di rumah. Jadi setiap hari itu ada Google Classroom yang isinya selalu di bawahnya itu ada absensi harian tiap mata pelajaran. Itu untuk kenapa harus ada absensi? Itu agar memudahkan guru-guru di sini memberikan nilai sikap untuk kalian. Kan kita nggak ketemu ya, sulit untuk menilai sikap kalian. Maka kehadiran itu salah satu barometer menentukan sikap nilai sikap kalian. Jadi nggak dulu kan ada yang kesiangan di hukum ya dan sebagainya ya. Ada apa namanya buku hitam ya tentang pernah nggak? Masih ada nggak? Kalau ada apa di buku santri itu nizam santri kan ada ya, ada sanksi-sanksi apa ya, apa kesiangan seberapa kali dan sebagainya ada ya. Itu sekarang sudah nggak adanya. Kangen tuh dihukum gitu, kangen. Anda mau tanya aja hukuman sakit sedikit boleh aja gitu, jangan sekolah hari ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa melewati pandemi ini dengan sehat, dengan tentu harapan besar kita bisa normal kembali belajar seperti sedia kala, yaitu bertemu tatap muka di kelas. Amin. Tahun ini Ustaz betul hari ini tahun kemarin Ustaz dikasih amanat mandat pelajaran Nahwiyah. Sekarang Ustaz dikasih amanat pelajaran usul fikih, bertukar pelajaran dengan Bu Wihdah ya, Bu Wihdah. Jadi Bu Wihdah jadi nanti kalian Nahwu Shorof dan Ustaz untuk tahun ke depan, udah kalian hampir ini kelas terakhir, kita bertemu dengan pelajaran usul fikih. Sebelum saya masuk, udah panjang kalian 2 tahun belajar usul fikih. Pengen nanya yang di kelas dulu ya. Ayo usul fikih apa? Mana pelajaran usul fikih? Mempelajari apa sih usul fikih? 2 tahun. 2 tahun belajar usul fikih. Usul fikih itu buat apa? Hah? Tentang apa? Tentang apa? Tentang dasar-dasar pemahaman hukum syariat. Jadi kekumahaan seperti kita. Waalaikumsalam sah itu. Salman, masya Allah. Tuh ada Salman juga datang ke kelas. Berarti ada 6 orang ya ke kelas. Alhamdulillah. Meskipun di kelas ini kalau siapa? Ayu. Kenapa? Mau divaksin, masya Allah. Kalian udah divaksin semua? Belum? Kalau ada kesempatan mending divaksin ya. Kalau ada kesempatan. Yang gratis saja. Alhamdulillah guru-guru di Imam Baul Huda udah divaksin semua. Jadi memang ya alhamdulillah lah. Gitu. Setelah divaksin efeknya ada terasa gitu. Tidak gampang terjadi. Oke. Namun tadi ilmu tentang mempelajari dasar-dasar hukum syariat. Jadi usul fikih teh naon atuh? Oke. Di naon usul fikih teh? Sebenarnya gini. Secara umum usul fikih itu kita berbicara rumus. Siga matematika. Rumus ketika kita ingin mengetahui hukum sesuatu yang berkaitan dengan syariat Islam. Gini, kan kita tahu ya, kitab suci kita apa? Al-Quran. Itu sumber pertama. Lantas sumber yang kedua? Hadis. Jadi sumber pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang kedua sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita mampu mengambil hukum dari firman Allah secara langsung atau tidak? Contoh, pertanyaan. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Tahu dari mana wajib? Dari Quran. Kita lihat Al-Qurannya. Adakah dalil Al-Quran tentang sholat? Naon? Nah, apa? Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Adakah kata wajib di situ? Hah? Nggak ada ya. Terus di mana tuh wajib kalian tahu nak? Cuma di Al-Quran. Dari mana tuh? Cek guru, cina astagfirullahaladzim. Cek guru. Guru, di mana tahu nak tuh? Naon rumusna? Oke. Nah, disitulah usul fikih. Ada rumus. Ternyata salah satu rumusnya contoh. Setiap kata perintah di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya itu wajib. Secara umum ya. Kalau ada kata perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu hukumnya wajib. Ini rumusnya. Oke, ini usul fikihnya. Maka dari mana kata wajib? Adakah contoh aqimus sholat, dirikanlah sholat? Ada kata wajib di situ? Nggak ada. Tapi ada kata apa? Dirikanlah. Kata apa itu? Perintah. Rumusnya, setiap ada kata perintah, maka hukumnya wajib. Maka sholatnya hukumnya wajib. Jadi dari mana kita tahu hukumnya sholat wajib? Pakai rumus usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, bahwa perintah, kata perintah itu menunjukkan hukum wajib. Paham sampai sini? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Zina hukumnya apa? Haram. Oh, emang tahu dari mana haram? Dengar dari siapa kau? Dengar dari siapa? Dari guru juga. Astagfirullah, guru lagi. Guru, apa rumusnya katanya? Al-Quran. Kita lihat Al-Qurannya, lihat. Dalil haramnya zina itu wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ada kata haram di situ? Enggak ada. Nah, itu haramku. Naon jangan deh. Ini naon jangan. Ada kata haram di situ? Apakah sama jangan dengan haram? Hah? Sama enggak jangan dengan haram? Sami. Oke, saya kasih contoh. Kamu jangan berbicara di kelas. Oke. Haram kamu bicara di kelas. Apa bedanya? Ada penekanan yang berbeda? Bedanya? Udah beda. Jangan bukan haram. Maka perlu rumus di situ. Nah, rumusnya setiap kata larang pasti hukumnya secara umum ya. Secara umum hukumnya haram. Maka dari mana kita tahu bahwa zina itu haram? Dari kata jangan dekati zina. Kenapa? Halo? Bukan, ini kata larang, bukan kata perintah. Kata larangan. Naon kata larangan? Jangan. Maka kata larangan jangan secara umum dalam Al-Quran dan hadis itu menunjukkan kepada hukum haram. Paham? Tapi secara umum ya, tidak selamanya yang dilarang itu hukumnya haram. Nanti ada rumus-rumus yang lain. Tidak pula yang semua yang diperintah itu hukumnya wajib. Contoh, fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan 2, 3 atau 4. Hukumnya apa? Nikahilah. Perintah bukan? Perintah. Hukumnya apa? Berarti hasilnya nikah jeng 4, 2, 3, 4 itu hukumnya? Hah? Sunnah kan kalah. Secara umum ya, secara umum perintah itu pasti wajib. Tapi tidak selamanya perintah itu harus jadi wajib.
Oke? Enggak ada dalil lain, ada informasi lain yang menekankan bahwa nikah 2, 3, 4 itu bukan menjadi wajib karena lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu ada seorang bapak-bapak yang mengurusi anak yatim kecil, khawatir hartanya tercampur ya, termakan ketika dinikahi. Awas, kan kamu nikah jeung anak yatim kan khawatir. Jadi si harta anak yatim milik siapa? Kan contoh Ustadz ya, ini punya ada anak yatim yang diurus sama Ustadz, dinikahi sama Ustadz, hartanya milik siapa? Harta anak yatim itu jadi milik siapa? Enggak, tetap milik harta anak yatim. Tapi kan kalau sudah berkeluarga biasanya uang itu ngehijinya. Jadi nggak ada namanya uang si suami dan uang si istri. Ngehiji rata-rata kan pada akhir nama. Tapi kan nanti tercampur. Sedangkan jangan mencampur harta milik anak yatim dengan harta milik kita pribadi. Harus terpisah. Nah itu karena khawatir itu maka nikahilah perempuan lain supaya kita bisa berlaku adil. Itu maksudnya ke situ. Maka 2, 3, 4 itu bukan bisa diartikan secara umum nikah dengan 2 istri, 3 istri, 4 istri itu hukumnya wajib, tapi hukumnya sun. Lamun diizinan ku istri pertama. Siap? Paham sini? Jadi saya pikir jangan nanti. Astagfirullahaladzim. Rumus supaya kita tahu ketika ada hukumnya dari mana rumusnya, bagaimana rumusnya, karena terkadang tidak secara spesifik dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Paham saja nih? Oke. Jadi gitulah. Jadi usul-usul buat pernah petik ya, rumus supaya kita paham. Cek ulama teh haram ini teh. Kela rumusnya naon deh. Oke? Sip. Lanjut. Jadi selama 2 tahun teh nggak hang kayak. Maka untuk pada kesempatan kali ini di kelas 9 saya ingin flashback materi kelas 7. Tapi saya lebih menggunakan itu Mabadi Awaliyah, tapi isinya berbeda. Saya lebih kembangkan lagi isinya dari Mabadi Awaliyah. Oke? Maka materi kelas 9 semester 1 kita akan kembali membahas tentang lafadz dalam bahasa Arab. Nanti yang akan kita bahas dari segi arti, dari segi penunjukannya terhadap hukum, dari segi kandungan lafadznya, dari segi bahasanya. Nanti itu yang akan belakang lagi. Nanti kaidah fikih kita bahas di semester 2. Kita gecek 42 kaidah. Kita membahas lafadz dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa kita membahas lafadz dalam bahasa Arab lain ke bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Perancis ataupun Jerman, tapi dengan bahasa Arab. Kenapa? Dalilnya ini. Inna anzalna Qur'ana Arabiyyan la'allakum tatafakkarun. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini jadi alasan kenapa kita perlu membahas kata dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena Rasulullah diutus
orang Arab. Nggak mungkin diutus ke orang Arab menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Maka yang kita harus pelajari adalah bahasa Arab. Ya, Rasulullah juga menjelaskan hadis-hadis Rasulullah dengan menggunakan bahasa Arab. Next. Sebagai pengenalan bahwa secara nas Al-Quran, hadis kan kita tahu ya, semua berbahasa Arab. Meskipun sekarang di Indonesia banyak kitab-kitab yang sudah diterjemahkan. Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap ketika kita ingin memahami Al-Quran secara utuh, kita harus paham bahasa Arab. Meskipun sudah ada terjemah. Karena kalau mengandalkan terjemah kayak tadi, ya, terkadang kita tidak tahu jawaban yang simpel seperti tadi. Dari mana, kenapa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tapi kenapa sholat tahajud hukumnya apa? Jangan wajib. Sunnah ya. Nah, padahal lihat ayatnya di surat apa? Al-Isra ya. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Bertahajudlah nafilatan laka. Tapi ada kata perintah tahajudlah, harusnya wajib, tapi ada kata nafilatan laka, itu adalah sunnah untukmu, tapi wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beratnya yang umat nama sunnah, yang Rasul mah. Saking sayangnya Rasulullah ke umatnya, ketika sholat taraweh berjamaah di masjid 3 hari, Rasulullah berjamaah dengan sahabatnya. Hari keempat, para sahabat sudah berkumpul penuh di masjid nungguan Rasulullah. Rasulullah nggak keluar malam ini. Aneh. Sahabat lihat ke rumah Rasulullah, karena rumah Rasulullah kan mihrab ya, dekat nempel dengan masjid. Allah tinggali. Nah, Rasulullah keluar, padahal Rasulullah ada di rumahnya. Besoknya berkumpul lagi sahabat ingin tarawih berjamaah. Allah lagi. Nah, keluar Rasulullah. Hari ketiga seperti itu. Nggak keluar. Penasaranlah para sahabat. Akhirnya Rasulullah dipanggil dan ditanya, ya Rasulullah, kami 3 hari berturut-turut sudah menunggumu untuk mengimami kami sholat malam di bulan Ramadan. Apa jawaban Rasulullah? Wahai umatku, saya khawatir kalau kita biasakan berjamaah dengan Rasulullah, sholat malam teh jadi hukumnya Jadi kira-kira itu kasih sayang apa kira-kira naunya? Kepedulian atau naunya? Acuh kepada umatnya. Peduli. Nyaah itu. Rasulullah nyaah ke umatnya. Ulah sampai syariat Islam itu memberatkan. Beratnya sholat tahajud. Beratnya gampang kira main game dulu ke subuh deh. Terus nonton Korea sampai ke subuh lebih gampang daripada sholat tahajud. Bener tuh. Nonton bola kamarnya lebih semangat di Batan disuruh tahajud. Rasulullah paham dengan umatnya. Bakal hese lamun tahajud diwajibkeun. Maka untuk kita mah hukumnya sunnah. Tapi minimal kita harus sadar dengan kasih sayang Rasulullah. Kita harus sadar bahwa minimal seminggu sekali kita lakukan tahajud. Atau minimal 2 minggu sekali kita nggak lakukan tahajud. Atau camperama sabulan sekali. Atau perihma 2 bulan sekali. Untuk ini 1 tahun Untuk ini bulan Ramadan kita taraweh harus 30 full sholat minimal eta. Siap? Tapi awas, dengan tadi niat, dengan motif bahwa kita ini menyadari sholat malam adalah bentuk kasih sayang dari Rasulullah. Bisa? Kade. Jangan motifnya kayak hari ini, sekarang banyak motif tahajudnya pengen dapat jodoh yang baik. Sekarang tahajud pengen punya motif, pengen pekerjaannya yang bagus, yang gajinya banyak, ya gitu ya. Dilancarin segala usahanya. Jangan. Itu semua sifatnya duniawi. Robah motif kita yang sifatnya lebih kepada sifatnya ukhrawi, lebih kepada ingin mendapat ridho Allah dengan mencintai Rasulullah.
Siap? Gantinya. Gantilah motif-motifnya dengan sesuatu yang indah. Jangan sesuatu yang sifatnya duniawi yang sementara. Karena hari namanya dunia pasti akan berakhir. Sedang akhirat abadi selamanya. Siap? Oke. Lanjut. Usul fikih untuk kita yang pemula ya. Apa fungsinya? Fungsinya minimal kita nggak jadi mujtahid kayak ulama-ulama ya. Tapi minimal kalau nggak kita jadi ulama, minimal kita paham apa yang dijelaskan oleh ulama. Cek ulama hari ini punten. Kan sekarang lagi rame ya. Fatwa bahwa ketika sholat berjamaah itu usahakan ada apa? Physical distancing. Jadi jamaah itu apa? Si 2 meter ya. Si jamaah itu safnya jangan apa? Rapat. Yang padahal rapat itu udah biasa ya. Kita kalau jamaah itu rapat, merupakan keutamaan sholat berjamaah, kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi sekarang sholat itu harus renggang. Karena ada pandemi hari ini. Kan secara hati kita sulit untuk menerima itu. Karena biasanya lalaki biasanya, kan perempuan jarang di masjid ya. Lalaki biasanya asa aneh ya. Ketika berjamaah kudu berjarak. Padahal kan biasanya memang rapat. Maka kita harus pahami fatwa-fatwa ulama itu secara tadi usul fikih nah. Kenapa sampai muncul fatwa ketika berjamaah harus apa namanya? Berjarak. Minimal 1 meter. Karena katanya virus kalau batuk itu si virusnya cuma bergerak di sekitaran 50 cm di antara kita. Bila mau 1 meter mah rada jauh, ketebak angin heula. Jadi mau ke kita teh ketebak angin heula terjadi. Gitu cenah. Enggak tahu benar atau salah. Maka kenapa berjamaah jadi seperti itu? Usul fikih heula. Sing sah ke berjamaah lamun safnya sah tidak? Kenapa tidak? Oke. Kata ibu tidak sah cenah gitu. Kata ibu, Masya Allah. Ya nanti kita bahas itu. Bahwa nanti kalau kita belajar fikih, ari ketika berjamaah apa? Menempelkan itu hukumnya apa? Menentukan sahnya sholat tidak. Hanya menentukan keutamaan berjamaah. Ada pahala di situ. Maka kalau kita tidak melakukan, sah atau sholatnya? Sah, tapi pahalanya berkurang. Maka sekiranya berjarak pun sholat mah tetap sah. Kenapa muncul fatwa seperti itu? Khawatir lamun dibiarkan tetap berdempetan dan tidak berjarak. Contoh, timbul kasus satu orang sakit gara-gara tempel, yang berjamaah semua sakit. Kira-kira bakal nyalahkeun naon pas pulang? Duh, hanjakal orang sholat berjamaah. Tuh, mana sholat jadi masalah. Seharusnya sholat itu menjadi solusi, menjadi harapan besar kita bisa sehat. Harapan besar kita dinaungi oleh Allah. Maknya gara-gara berjamaah disalah. Gara-gara sakit kita nular tinu lain nyalahkan sholat berjamaah. Gitu. Meskipun ada ulama yang bilang jangan, nggak perlu berjarak. Karena berjarak itu hanya untuk khusus orang yang sakit. Kalau orang sehat semuanya harus dempetan. Ngan hanjakal masalahnya kasusnya sekarang ada yang namanya OTG. Non OTG teh? Orang orang tanpa gejala, bukan tidak gejala. Orang tanpa, bukan tidak gila dinya, bukan. Orang tidak gila, bukan. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi orang kan nggak tahu sehat atau tidak ketika tanpa gejala. Karena ada kasus seperti itu, maka berjarak menjadi dibutuhkan. Karena ada orang tanpa, bukan tidak gila, jadi orang tidak gila. Orang tanpa gejala. Paham ya? Jadi sholatnya tetap sah. Memang pahalanya agak berkurang. Karena berdempet itu ada pahala yang besar di situ. Oke? Paham sampai sini?
Nah, itu dibahas oleh usul. Jadi karena dunia itu semakin dinamis ya. Dulu pernah nggak kamu tahu nggak bayi tabung? Bayi tabung? Tahu gimana bayi tabung? Bayi di dalam tabung gitu, tabung gas dibuka ya bayi gitu. Kumaha bayi tabung teh? Run? Kumaha? Hah? Di tabung gas dibuka Arab gitu. Lain maksudnya gitu. Zaman Rasulullah ada nggak bayi tabung? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Itu baru abad 21. Bayi tabung. Abad 20 belum ya 21 ya. Abad 20. Itu diketemukan bayi tabung. Jadi gini, kan penciptaan manusia itu biasanya ya, si sperma itu bertemu dengan sel telur. Terjadi pembuahan di mana? Halo, di mana? Sperma bertemu dengan masuk ke sel telur, terjadi pembuahan di mana? Hah? Di mana? Oh, sebelum diajar IPA tuh kalian teh, diajar sains teh. Sel telur. Sel telur, iya. Di mana? Di rahim. Nah, di rahim. Masya Allah, alhamdulillah. Gening careng harganya alhamdulillah. Di rahim. Rahimnya siapa? Bapak. Bapak. Wah, di rahim ibu kan? Nah, pembuahan itu terjadi di rahim ibu. Tapi sekarang karena banyak kondisi secara medis, banyak hari ini perempuan yang lemah rahimnya. Maka banyak yang nggak punya anak gara-gara lemah rahimnya, pembuahannya tidak terjadi secara sempurna dan keguguran. Ya, maka sekarang diketemukan satu tabung yang secara suhunya, secara suhu, ketersediaan oksigen itu sama dengan rahim ibu. Jadi pembuahan dipindahkan asalnya di rahim, pembuahan di mana? Di tabung. Jadi si sperma dimasukkan ke sel telur secara manual. Serut. Disemprotin, serap. Gitu. Nanti ambil, kan sel telurnya bulat ya. Sedapkan si sperma, set, asup. Simpen di mana? Tabung. Sehingga terjadilah namanya naon? Setelah pembuahan jadi naon? Pacan. Jadi apa? Pacan. Ketuban lahir ke ketuban pecah. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak mau hafal. Bapak-bapak lagi mau hafal. Cing, ibu-ibu kira-kira jadi setelah jadi pembuahan jadi apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu di rumah, pemirsa? Kok marah rikir gitu? Lalu belajar sains ya, bejakan kabulusi kira ya. Jadi naon sudah diatur di ayat Al-Quran. Zigot, Ustaz, zigot. Apa? Apa? Zigot. Zigot. Namun istilah bahasa Arab nutfah. Sumamin nutfatin jadi alakotin. Sumamin mudgotin. Jadi zigot, setelah jadi zigot jadi apa? Iya, minimalnya di tabung itu dia sudah menjadi, betul, setelah di zigot dia sudah menjadi janin yang berkembang. Maka setelah itu dipindahkan lagi ke rahim. Dipindahkan lagi ke rahim, bisa gitunya. Tinggal lewat mana? Pokoknya masuk ke rahim. Sehingga nama lewat, pasti lewat saluran yang nyambung ke rahim ya. Yang nyambung ke rahim itu cuman alat kemaluan perempuan. Jadi lewat situ masukin. Tembak, masuk ke rahim. Itu terjadi hari ini, yang kasus yang terbaru hari ini. Siapa ya artis deh? Udah lupa deh. Siapa? Zaskia Sungkar. Tahu? Astagfirullahaladzim. Lu di rumah tahu Zaskia Sungkar? Tahu, Ustaz. Oh, ada yang tahu gening. Siapa suaminya teh? Irwansyah. Irwansyah. Apalan ki. Tukang gosip mah apalan.
Oke. Itu terjadi, itu selama 10 tahun mereka nggak punya anak. Karena ternyata pas dicek rahim si istrinya ada lemah rahimnya. Karena hari ini banyak ya kayak gitu ya. Lemah rahim banyak. Karena konsumsi makanan hari ini kita itu serba instan. Seblak enaknya instan. Cuangki enak mah instan. Bahala mah kudu nungguan tok-toknya di depan di masjidnya. Sekarang mah tinggal klik datang instan. Ramen guys sekarang mah ada ya instan. Jangan salah, yang instan itu pasti jelek. Yang fast food itu pasti jelek. Dan sekarang kita banyak konsumsinya seperti itu. Kermah tepung terigu itu jelek untuk konsumsi itu. Jika kerupuk kan jelek ya, plus diminyakan, wah udah. Karena konsumsi kita berbeda dengan zaman-zaman orang terdahulu. Dulu mah 12 tahun udah nikah, udah hamil malah ya. Ibu saya termasuk yang masih muda, umur 16 tahun udah hamil. Tapi lancar-lancar aja. Hari ini sulit menemukan yang 14 tahun hamil dan lahir dengan secara normal, jarang. Istri Ustaz termasuk hamil muda, umur 19 tahun. Hamil pertama. Kurang lebih 19 tahun. Dan keguguran. Jadi Ustaz pernah mengalami keguguran pas istri Ustaz umur 19 tahun. Tapi qadarullah kata dokternya, Ustaz harus nunggu sekitar 2-3 tahunan baru boleh hamil lagi. Baru bisa hamil lagi. 2-3 tahun bayangin. Harus nunggu punya anak. Tapi qadarullah 2-3 bulan hamil lagi. 2-3 bulan. Paham ya? Wah, banyak kejadian luar biasa yang kalau kamu perhatikan, banyak kejadian luar biasa di luar nalar, di luar ilmu pengetahuan. Karena semuanya mengatur siapa? Maaf ya. Alarm. Berarti sebentar lagi nih. Berapa menit lagi kita? 10 menit lagi aja ya. Oke. 10 menit lagi udah ya. Bisi bosen. Lanjut. Sampai mana kita tadi? Bayi tabung udah. Sampai mana kita tadi? Nah itulah. Jadi ingat. Kan kita sadar ya bahwa terkadang kita di era teknologi ini pikiran kita terpengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau tidak ada ilmu pengetahuannya, kita anggap mustahil. Paham ya gitu ya? Memang ya. Api sifatnya apa? Dingin, panas. Ya kan? Pernahkah kita mendengar kisah Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan ke api. Panas enggak? Enggak. Ya api kan ya nar. Kun bardan wa salaman. Kata Allah, api hari ini kamu jadi dingin. Jadi dingin enggak? Ya. Jadi awas, di luar ilmu pengetahuan masih ada yang, karena ilmu pengetahuan itu semua diatur oleh Allah. Maka terserah Allah ketika ilmu pengetahuan itu berlaku atau tidak. Jadi banyak sekali. Tapi ya hamil yang kedua istri Ustaz tetap pada akhirnya ketika mau ngelahirin itu bayinya sungsang, nggak bisa lewat itu. Jadi harus disesar. Jadi ngeluarin bayi itu dari atas perut dibuka. Ketubannya dipecahin di luar. Di ketuban pecahin di luar. Jadi sebenarnya itu ada lapisan tipis. Nah, lapisan tipisnya dibuka di luar. Kan kalau ngelahirin normal, si ketuban pecah itu maksudnya lapisan si bayi udah pecah. Nah itu dia. Jadi banyak sekali dinamis masalah-masalah baru hari ini ya. Jadi usul fikih, kenapa kita belajar usul fikih? Kita bisa bagaimana kita menghadapi hal-hal yang baru. Ya. Bayi tabung hukumnya apa kira-kira? Boleh nggak? Kenapa boleh?
Nggak ada yang merugikan. Oke. Nggak ada yang ruginya. Mahal loh, hampir 100 jutaan. Bayi tabung 100 jutaan. Ya iya dah. Jadi kapan suhu di rahim itu disamakan di tabung. Di rahim kan kayak gimana suhunya dicek, itu disamakan gitu. Kadar oksigennya bagaimana. Mahal, hampir 100 jutaan. Bahkan bisa lebih. Jika ada proses-proses yang di tengah-tengah ada masalah. Mahal tuh. Boleh nggak? Ya memang mahal karena alat mahal. Dan memang luar biasa nggak? Biasanya pembuahan itu terjadi di mana? Di dalam rahim, ini terjadi di tabung. Tapi lain tabung gas, bangun tabung gas, bukan tabung. Tabung biasa. Jika nanti kalau bayi yang prematur sok disimpan di dalam kaca tertutup gitu ya, tak kayak gitu. Boleh nggak bayi tabung? Boleh. Dengan syarat pertama, spermanya diambil dari suaminya, sel telurnya diambil dari istrinya. Kalau boleh nggak si spermanya diambil dari orang lain, sel telurnya dari istrinya? Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Sama aja kalau gitu mah tidur si istri tidur dengan orang lain. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Nggak boleh atuh. Hukumnya zina. Paham ya? Jadi boleh itu kalau si spermanya diambil dari suaminya, sel telurnya diambil dari istrinya. Jangan kamu ambil sperma dari sapi. Jadi masalah mungkin. Oke? Karena kromosomnya berbeda mau jadinya. Awas, kromosomnya berbeda. Kromosom teh naon? Kromosom teh naon? Astagfirullahaladzim, can diajar sains sih kan aja. Kromosom. Kita tuh punya laki-laki itu punya 2 kromosom. Perempuan itu punya berapa kromosom? 1. Kromosom laki-laki apa aja? 01, 02. Selain itu non teh rumusnya apa? Astagfirullahaladzim. Ini pelajaran kelas 7 kalau nggak salah. Gen, tentang gen ya? Ada ya? Belajar tuh? Astagfirullah. Kabulusi dibejakin sih. X dan Y. Kalian bukan bulusi, siapa? Oh, kelas 78? Ahmad Zaki. Oh, belum sampai ke situ. Nggak ada mernya namanya materi ini. Beda jeung zaman Ustadz. Ya segitulah. Jadi usul fikih ini nanti ngebahas, ini mah hanya ini dulu ya, prolog dulu aja. Kita jangan dulu belajar ke materi, tapi kita flashback lagi usul fikih itu buat apa? Apa manfaat kita belajar usul fikih. Jadi kita nggak aneh. Kamu tahu pernah dengar nggak sekarang narkotik itu ada yang namanya meth? Pernah dengar nggak? Bentuknya kristal. Jadi dieskan ya, es frozen tau? Frozen teh si Frost teh apa? Apa Frost teh? Indonesianya? Iya, enggak. Apa itu teh? Namanya teh? Hah? Bukan. Yang bentuknya kayak si Lisa ya? Apa namanya itu? Aduh, namanya istilahnya lupa deh. Ini bentuknya kayak suriken gitu 5 gini. Ini kan lagu ya kayak bunga gitu ya. Tah bunga es namanya ya, bunga es. Frost itu bunga es. Kristal. Tah kristal. Iya, kristal benar. Benar. Itu ada namanya meth hari ini. Itu Ustaz tahunya dari sinetron dulu, dari sinetron dari HBO Inggris. Jadi ada ngebahas tentang itu. Jadi ada kristal. Kan gak bayang, dulu mah kan yang diharamkan cuma Homer ya. Homer itu bentuknya perasan anggur, perasan gandum. Jadi di fermentasi gitu. Si anggurnya difermentasi. Kan fermentasi ini bisa jadi 2. Bisa jadi cuka, bisa jadi alkohol. Kan cuka juga fermentasi. Tempe itu hasil apa? Fermentasi. Haram tuh. Nah. Enak. Tolong difermentasi tuh. Yakult difermentasi tuh. Haram tuh. Nah, padahal sama-sama fermentasi Homer oke. Udah apa? Ada MUI-nya halal. Insyaallah. Iya benar. Karena ada MUI-nya halal ya. Tapi kan ada syarat gitu tadi.
Kenapa? Toh sama-sama fermentasi tapi hukumnya berbeda. Padahal kamu makan peyem sakarung pabok mah. Pabok sakarung. Peyem sakarung dikelep. Pabok mah. Oncom. Difermentasi enggak? Iya, difermentasi ya, oncom ya. Makan oncom sakarung mabok mah. Mabok lah. Haram tuh oncom. Nyantai oke. Jauh. Tahu? Maka kan harus tahu hukum asalnya. Maka bagaimana membedakan sama-sama fermentasi tapi hukumnya berbeda? Apa yang membedakan? Innamal a'malu bin ya. Kalau kamu fermentasinya niatnya untuk membuat minuman yang beralkohol dan untuk supaya mabuk, maka hukumnya haram. Kamu tahu gula merah itu dari lahang namanya. Lahang kalau difermentasi itu jadi arak. Jadi gula merah haram halal. Halal. Dan niatnya lainnya tadi. Dan niat itu cuma membuat pemanis untuk makanan yang kita buat. Paham sampai sini ya? Oke, saya nggak terlalu panjang. Nanti ada beberapa 4 topik yang selama 1 semester. Topik pertama tentang lafaz dari segi artinya tadi ya. Yang kedua dari segi penemuan terhadap hukum, yang kedua kandungannya itu juga bahasanya. Nanti dari segi bahasa, kita akan membahas lagi tentang perintah dan larangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan perintah? Apakah semua perintah itu harus wajib? Dan apa yang dalil-dalil yang bisa merubah rumus bahwa perintah itu hukumnya wajib? Toh ada perintah hukumnya sunnah, ada perintah hukumnya mubah dan sebagainya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika pemaparannya terlalu banyak loncat-loncat. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan manfaat khususnya buat Ustadz, umumnya buat kawan-kawan sekalian ya, adik-adik sekalian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Boleh selama 2 menit lah. 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan maksimal. Sebelum saya tutup, silakan yang di kelas ada pertanyaan. Kalau ada saya lemparkan ke yang di rumah. Yang di rumah ada pertanyaan atau pernyataan? Halo, ada pertanyaan? Atau curhat, mau curhat silakan. Malik, nanya Malik. Gatal, sudah gatal. Oke, 1. Jaki, aduh, gendut kita Jaki di rumah wae. Jaki, Jaki, munculkan videonya Jaki. Hah? Apa? Oke, enggak ada. Oh, enggak ada pertanyaan? Di rumah enggak ada? Alhamdulillah. Paham semua? Alhamdulillah. Di kelas semua paham semua? Paham ya? Usul pikiran paham ya? Jadi selama belajar 2 tahun teh karek paham ayeuna dinya. Insyaallah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa paham, kita bisa ngobrol panjang lebar tentang hukum-hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ibadah ritual, baik ibadah atau muamalah, baik interaksi sosial. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dicabut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.